warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekaners, ketemu lagi sama aku Firlana, mahasiswi Departemen Pendidikan Ekonomi 2022. Kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, kali ini seperti biasa kalau udah ada podcaster otomatis ada guest star. Nah, untuk kali ini para warga pendidikan ekonomi pasti tahu nih siapa guest star kita kali ini karena beliau adalah senior di pendidikan ekonomi. Mungkin ada beberapa yang bilang dosen killer, tapi bakal kita tanyain memang killer atau enggak nih. Penasaran? Mari aja kita sapa. Halo Bapak. Halo Firla. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Ya. Oh ya Pekoners, kebetulan Pak Yul ini nggak salah 2 hari lalu ulang tahun. Wah. Ya nggak sih Pak? Wah, mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya Pekoners, sehingga bisa mengajarkan warga pendidikan ekonomi lebih lagi. Oke. Nah, boleh dong Pak, mungkin ada nih Pekoners yang dari tahun masuk 2025 nanti akan masuk ke pendidikan ekonomi yang nggak tahu sama Bapak. Boleh dong kenalin diri Bapak sama Pekoners. Oke, makasih Firla dan Pekoners. Saya Dr. Yulendri, sehari-hari ngajar di pendidikan ekonomi dan sering dikenal sebagai dosen killer ya tadi ya. Iya Pak. Tapi ya sebagian orang tahu bahwa itu hanya penampakan dari luar. Iya gitu, benar sekali. Ini yang dari dalamnya begini nih Pekoners. Iya. Kalau di dalam belum tahu ya. Nanti kita harus ketemu di angkatan 2025 ya. Tapi kalau Firla angkatan berapa? 2022 Pak. Ya. Tapi Firla belum ada belajar sama Bapak soalnya. Oh gitu. Jadi hanya dengar angin-angin burung aja gitu Pak. Ya. Katanya Pak Yul nih killer nih, tapi asik kok Pekoners. Wah. Tapi tuh kameramen Ihsan sudah pernah merasakan itu. Sudah pernah Pak. Kameramen Ihsan ini mukanya nih, yang ini. Ting gitu. Oh gitu ya. Iya, nanti bisa diedit Pak sama kepala editor kita. Iya. Oke. Nah, jadi kan Bapak itu juga dulu adalah. Tapi saya juga punya pengalaman dengan kameramen satu lagi. Namanya itu, Sobri. Sabri. Jadi waktu Sobri itu moto saya. Itu dia gemetar gitu. Tremor gitu ya Pak? Tremor. Tapi dengar-dengar itu memang bawaan lahir gitu Pak. Oh gitu. Oke. Nah, wah itu jadi ternyata emang banyak sekali mahasiswa yang melekat di hati Pak Yul ya, Pekoners. Nah, tuh jadi untuk Pekoners yang bilang dosen killer enggak kok, Pak Yul aja inget tuh nama-nama mahasiswanya. Yang biasa minta nilai itu Sausan namanya. Sausan. Minta nilai apa biasa itu Pak? A+. Di atas A+ ada pernah? Pernah juga. Pernah ya. Itu namanya Sausan. Oh, kayak kenal itu namanya Sausan ya. Siapa nanti coba gitu tampilkan ya. Iya, coba tampilkan nih. Ting gitu ya. Oke Pak. Nah, tuh kan asik banget kan, baru juga di awal. Nah, kan dulu itu Bapak juga pernah menjabat sebagai wakil dekan ya Pak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sekarang menjadi ketua prodi S2 Pendidikan Ekonomi. Wow, ya betul. Dulu banget. 2 prode saya di wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni dan setelah 2 prode kemudian pindah ke koordinator program studi S2 ya. Wow. Boleh dong Pak diceritain secara singkat profil dari Magister Pendidikan Ekonomi itu sendiri? Ya, Magister Pendidikan Ekonomi itu dulu waktu tahun 2010 2007 ya, waktu itu saya masih awal-awal jadi dosen, terus kita ngurus program S2 ke Dikti. Lalu kemudian kata Dikti, Bapak layaknya Magister Pendidikan Ekonomi. Lalu saya kuliah dengan Pak Marwan. Lalu pulang dari situ dia kasih mandat 2012 oleh Dikti ya. Berarti setelah Pak Marwan dan saya pulang langsung dikasih mandat oleh Dikti tanpa ada pengusulan proposal. Setelah itu baru ada pengusulan proposal 2012 itu. Setelah dikasih mandat baru kemudian mengusulkan proposal untuk pengajuan. Sekarang sudah tahun berapa itu ya? 2012? 2012 ini 2025 mungkin sekitar berapa ya? 13 tahun. 13 tahun ya. Jadi umurnya sudah 13 tahun dan itu sudah melahirkan lebih dari 400 alumni. Masya Allah. Dan mereka sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sebagian menjadi dosen dan sebagian juga sudah menjadi doktor. Wow. Ya, sudah berkarir di dosen dan sebagian sudah
ada sampai yang menjadi dokter. Oh, berarti memang prodi Magister Pendidikan Ekonomi ini memang udah sangat maju pesat ya, Pak ya. Iya. Mungkin aja ada yang di luar negeri tuh alumninya. Iya. Mungkin ya. Iya. Wah, Pak. Nah, jadi apa sih Pak keunikan dan ciri khas dari prodi ini dibanding dengan program magister yang lain menurut Bapak? Pertama khasnya ya. Khasnya adalah kita bidang kependidikan. Ada magister lain tapi mereka tidak pendidikan. Itu satu. Yang kedua, alumni kita atau program studi kita juga mendorong alumninya untuk bisa berkiprah di dunia bisnis, entrepreneur dan juga masuk ke lembaga publik, pejabat negara gitu ya. Jadi nggak hanya pendidikan aja ya Pak? Nggak hanya jadi guru. Kalau jadi guru kan S1 udah selesai, udah bisa kan? Iya benar. Nah, kalau mau S2 jadi kepala sekolah, mau jadi supervisor, mau jadi pengawas, mau jadi dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi untuk karir lah. Iya, jenjang karirnya bagus ya Pak. Iya, karir, ada harapan untuk karir masa depan gitu ya. Karena kan itu sudah janji Tuhan, Allah akan mengangkat suatu kaum atau seseorang yang punya ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya sekarang ada adik yang sudah tamat S1, kalau mau naik derajatnya nyambung ke S2 gitu. Jadi jangan cepat merasa puas ya Pak. Jangan cepat merasa puas. Karena ilmu itu memang harus dikejar gitu ya Pak. Betul. Jangan merasa mapan gitu ya. Iya benar. Jangan mapan di S1 selesai gitu kan. Iya benar. Gitu. Kita harus terus berjuang. Iya benar sekali. Apalagi memang Allah itu suka sama manusia hambanya yang suka berusaha. Berusaha dan berjuang. Benar banget. Oke Pak. Nah kira-kira nih siapa aja sih Pak yang punya peluang untuk bisa melanjutkan studi di Magister Pendidikan Ekonomi? Apa hanya lulusan S1 Pendidikan Ekonomi aja? Sebenarnya kita bisa menerima dari multidisiplin ya. Bisa dari manajemen, bisa dari akuntansi, bisa dari ilmu ekonomi dan juga pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi itu kan ada 4 keahlian, ada yang tata niaga bisnis, ada yang kewirausahaan, ada yang ekonomi dan koperasi, ada juga yang akuntansi. Tapi juga ada beberapa alumni kita ya, mahasiswa kita yang dari fakultas lain, biasanya kita juga bisa terima, tapi mereka melakukan namanya matrikulasi untuk prepare mereka masuk ke jenjang S2. Oh gitu ya Pak. Gitu. Jadi setelah lulus pun bukan hanya menjadi seorang pendidik gitu ya Pak, bisa juga menjadi seorang pembisnis, terus ASN juga bisa. Biasanya kan kita kalau mau S2 itu kan untuk bukan hanya nambah pengetahuan ya, tapi juga jaringan ya. Jaringan, relasi dan ya Pak. Kepercayaan diri. Nah, biasanya alumni yang MPD itu kepercayaan diri itu keunggulannya tadi ya. Mereka percaya diri untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain. Mereka juga punya jaringan networking yang bisa bekerja dengan mitra-mitra bisnis mereka. Dengan mereka tamatan S2 biasanya kepercayaan diri meningkat. Udah S2 nih, alhamdulillah ilmunya kayaknya lebih gitu ya Pak. Kalau S1 kan masih belum percaya diri kan. Seperti tadi kayak Susan yang kita kenal tadi itu. Kayaknya kepercayaan dirinya kurang. Mudah-mudahan nanti setelah tamat S1 bisa nyambung ke S2 gitu ya. Mungkin karena belum tamat S1 Pak, jadi nggak pede dia. Gitu. Tapi kelihatannya bibit-bibit mau percaya diri itu ada. Ada gitu ya Pak. Tapi setahu Fir kayaknya Susan Afifah tuh memang orangnya pede banget gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Tapi kok di mata saya nggak pede gitu ya? Nggak pede gitu ya. Mungkin karena dia malu-malu lagi. Minta-minta. Berarti kan minta-minta itu nggak pede kan? Oh nggak pede sama diri sendiri ya, nggak yakin sama nilai ya Pak. Iya. Siapa nih Pekoners Susan Afifah nih? Aduh. Harus ditingkatkan PD-nya lagi ya Susan Afifah. Oke Pak. Nah, Fir mau nanya nih. Kenapa sih pendidikan ekonomi itu tetap bisa relevan di tengah gempuran era digital teknologi sekarang? Kita mengadopsi perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi dengan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kekinian. Misalnya beberapa konten materi yang dulu itu seperti itu sekarang berkembang, misalnya soal uang gitu ya. Kalau uang kan dulu kita hanya uang kertas, uang logam gitu kan. Sementara uang sekarang berkembang jadi uang electronic money gitu kan, atau digitalisasi. Jadi digitalisasi itu merupakan upaya kita untuk menjadikan kemampuan digital itu sebagai salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh alumni atau mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi. Jadi kita push gitu, untuk mereka bisa belajar untuk mengadopsi IT untuk bisa melakukan sesuatu yang
sesuai dengan zamannya. Benar sekali. Apalagi mahasiswa dan mahasiswi Magister Pendidikan Ekonomi itu kan bukan hanya yang muda-muda aja kan Pak? Oh iya. Dari berbagai kalangan usia ya. Ada juga yang guru ya. Iya. Mereka yang guru-guru ini kan misalnya masih guru muda atau guru biasa, mungkin mereka akan karir jadi manajemen jadi kepala sekolah gitu kan. Dan mereka kan harus meningkatkan kapabilitas dan kemampuan mereka, leadership mereka. Maka leadership itu juga salah satu kemampuan yang harus mereka miliki adalah kemampuan untuk mengambil keputusan, ya kan? Jadi mereka harus paham dengan informasi, paham dengan risiko, dan berani mengambil keputusan. Biasanya orang yang percaya diri berani untuk mengambil keputusan. Ya, Pak. Jadi kayak aku yakin nih sama keputusanku gitu ya Pak. Iya. Kalau enggak ragu-ragu kan? Iya. Kita maju enggak ya? Iya, maju boleh mundur. enggak ya? Boleh enggak WA dosen enggak ya? Gitu kan? Iya, benar, biasanya kalau mahasiswa satu kan gitu kan. Boleh enggak WA dosen? Apa dosennya marah atau apa gitu kan? Iya. Ya, sering sih Pak kejadian begitu. Iya. Atau karena Fir sendiri ngerasain. Iya, betul. Jadi kalau mahasiswa yang mau nemui saya ya, Pak Yulendri, biasanya mereka zikir dulu 3.000 kali. Ya kan? Dan zikir itu kan ya ada bagusnya kan. Mereka zikir dulu 3.000 kali. Astagfirullah. Sampai besok pula itu lagi Pak 3.000 kali. Baru WA kan? Baru WA. Bismillah gitu. Nah, kalau biasanya sudah masuk ke S2, mereka sudah rasional. Ini penting, ini jamnya tepat, ini waktunya tepat, ini momentumnya tepat untuk WA, ini kontennya sudah tepat atau belum gitu kan? Nah, sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak lagi tanya ke temannya. Kalau Firla biasanya tanya dulu kan ke temannya. Iya benar lagi Pak. Ini pas enggak ya? Iya. Boleh nggak ya chat bapak ini jam segini? Boleh nggak ya chat ibu ini jam segini? Gitu kan. Itu kan salah satu ya, salah satu bentuk ketidakpercayaan diri. Iya, benar lagi Pak. Makanya kita harus percaya diri dulu ya Pak, dan harus bisa bulat sama keputusan kita. Bulat. Wah, benar sekali. Oke Pak. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih Prodi Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang ini mengintegrasikan isu-isu soal literasi ekonomi digital, kewirausahaan, dan juga ekonomi sosial dalam kurikulumnya? Ya, pertama setiap tahun atau setiap semester kita dosen selalu berinteraksi ya, apa perkembangan terbaru, kita ikuti seminar, kita baca literatur terbaru. Jangan kira dosen nggak baca gitu ya. Jadi dosen baca dan ikuti konten konteks kekinian tentang ekonomi. Misalnya sekarang ada suasana global gitu ya, dengan perdagangan bebas. Lalu kemudian Trump melakukan tarif war dengan Cina, macam-macam. Jadi kejadian global kemudian mengarah ke kawasan kita ASEAN dan juga kondisi kini tetap dilakukan penyesuaian materi konten ya. Misalnya kurikulum, nama mata kuliah tetap sama, tapi kemudian dosen mengikuti materi, kedalaman materi dan keterbaruan materi setiap semester. Berarti memang selalu ada pembaruan gitu ya Pak. Jadi jangan kira dosen tuh udah profesor pun nggak membaca, padahal mereka tetap mengikuti. Harus, kalau nggak kan mahasiswa kita kan mulai mengkritik kita di kelas gitu kan. Benar sekali Pak. Jadi jangan sampai kita malu di depan kelas. Jadi dosen terus mempelajari dan mengikuti literasi terbaru tentang ekonomi digital, tentang perekonomian secara umum, tentang kondisi kekinian global, tentang konflik dunia saat ini pasca Covid, ya kan, dan bagaimana arah dinamika ekonomi ke depan. Pokoknya tentang isu-isu ekonomi saat inilah ya Pak ya. Betul. Apalagi sekarang kebanyakan mahasiswa Gen Z tuh banyak tanya terus tuh kayak emang iya ya gitu ya Pak. Kadang-kadang generasi sekarang itu kan butuh kepastian kan. Iya benar sekali Pak. Karena dunia di dalam genggaman. Nah, kadang-kadang ketika ada kelemahan ketika mahasiswa S1 itu mereka tuh cenderung seperti katanya gitu ya, generasi strawberry. Iya, generasi strawberry. Ditekan dikit langsung cair ya. Maka di S2 kita upayakan mereka tidak lagi seperti itu. Maka mahasiswa S1 perlu ke S2 untuk meyakinkan diri mereka dengan kekuatan intelektual yang mereka miliki, dengan kecakapan yang mereka miliki, dan kemudian dengan psikologis mereka untuk siap bertarung pada zaman yang sangat kompetitif. Jadi biar katanya mentalnya nggak mental tempe lagi gitu ya Pak. Harus baja gitu. Iya kan. benar. Kalau mental tempe itu kan baru selesai sarjana rasa-rasa sudah bagus, tapi kemudian ternyata ketika dapat tantangan sedikit langsung loyo.
saya Apalagi tidak di dunia punya kerja ya, Pak. ya misalnya gini, saya hanya begini gitu kan. Banyak aja ngeluhnya gitu ya, Pak. Iya, banyak ngeluh. Seperti Susan tadi. Itu sering ngeluh juga berarti, Pak. Iya, ngeluh. Ngeluh minta nilai. Minta nilai. jangan kuliah, Pak. Nah, gitu. Oh, minta jangan kuliah. Ya Allah. Nggak usah kita kuliah, Pak. Kita kan sudah online gitu. Oh, banyak banget kasus-kasusannya, yang mana orangnya nih ya ampun. Apalagi Oke, Pak. Sobri juga begitu. Sabri juga gitu, Pak. Iya, Kayaknya mereka berteman enggak sih, Pak? Kayaknya iya ya, tapi junior ya. Iya, mungkin. Sobri ya. Iya, mungkin. Oke, Pak. Nah, berbicara tentang mahasiswa tadi nih, Pak. Ya. Nah, apakah mahasiswa itu juga dibekali nih dengan kemampuan pedagogik dan juga digital teaching tools? Gimana tuh? Iya. Di S2 itu kita ada rangkaian mata kuliah yang namanya kurikulum yang mendorong mereka untuk bisa punya kemampuan pedagogis, baik itu untuk orang dewasa maupun untuk tingkat sekolah. Orang dewasa maksudnya untuk perguruan tinggi dan juga untuk tingkat sekolah. Karena alumni MPD itu tidak hanya jadi dosen tapi juga sebagian jadi guru ya, berproses sebagai guru. Maka metode-metode inovatif yang terbaru dengan menggunakan IT itu kita siapkan juga dengan kurikulum, dengan dosen, dan juga mereka mahasiswa S2 ini kadang-kadang penugasannya melebihi dari kemampuan mata kuliah itu sendiri ya. Misalnya mereka harus membuat satu produknya itu berupa video pembelajaran atau melakukan sesuatu dengan kunjungan lapangan ke sekolah atau ke perguruan tinggi untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Tentu basisnya ke tadi IT ya dan teknologi. Dan lebih banyak sekarang kemampuan itu kita dorong untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang banyak sehingga tidak terpaku pada satu sumber belajar saja, buku. Tapi ada jurnal, ada video, ada juga kemudian kunjungan lapangan ya, dan kemudian mereka meramu dan bentuk output buku ataupun publikasi artikel. Nah, itu membantu mereka untuk punya kemampuan dua ya, kemampuan komunikasi dan kemampuan untuk menulis ya, mengelaborasi pemikiran dan bentuk narasi-narasi. Oke. Berarti memang banyak sekali mata kuliah di Magister Pendidikan Ekonomi nih ya, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira apa sih, Pak, yang paling unggul dari mata kuliah prodi ini? Yang paling unggul itu di S2 itu kan kita arahkan mereka memiliki kemampuan analisis ya, sehingga mata kuliah yang kita dorong itu adalah kemampuan untuk metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi, temuan-temuan baru tentang pembelajaran dan ekonomi. Jadi bukan hanya pembelajaran ya, tapi juga konten ekonominya. Jadi ada dua muatan di situ, ada muatan pedagogis yang ke pendidikan, ada muatan konten ilmu ekonominya yang sesuai dengan keahliannya ya. Ada akuntansi, ada tata tenaga bisnis, ada kewirausahaan dan juga ada ekonomi koperasi. Jadi sesuai dengan diri sendiri lah ya, Pak. Misalnya dia nih kayaknya lebih kuat di bisnis nih. Beda berarti ditekankan lagi di tata niaga bisnis. Ya, jadi semester 3 kita dorong mereka untuk masuk ke keahlian mereka. Ya, setelah semester 2, semester 3 ya. Dan di keahlian itu mereka lebih memfokuskan pada penulisan karya ilmiah dan juga ada mata kuliah yang membantu untuk penyelesaian studi mereka. Begitu. Nah, Pak, mahasiswa S2 itu kan pasti ada juga beberapa yang bekerja gitu ya, Pak, sambil bekerja gitu kan. Betul. Nah, gimana tuh sistem pembelajarannya? Apakah fleksibel gitu untuk mereka yang kuliah sambil bekerja ini? Sebenarnya kita mempunyai fasilitas untuk hybrid ya. Hybrid itu artinya ada sebagian online, ada sebagian offline. Maksudnya dari 16 kali pertemuan itu bisa kita 8 kali online, 8 kali offline. Itu satu. Yang kedua, biasanya kita kuliahnya di Jumat Sabtu. Jadi kita Jumat sore dan Sabtu sampai malam. Sehingga orang yang sudah bekerja
masih bisa bekerja. Iya. Dan kemudian mereka bisa kuliah di Jumat dan Sabtu. Nah, kalau ada kemudian tambahan, bisa kita tambah di hari Minggu dan hari lain. Begitu ya Pak. Jadi disesuaikan ya Pak. Disesuaikan dengan jam kerja dari orang yang bekerja itu ya. Tapi ya kita mulai dari Jumat. Dari Jumat siang ya, Pak. ya. Berarti tidak terlalu terikat begitu ya Pak. Iya. Ya. Oke. Nah, gimana nih menurut Bapak peluang karir dari kita setelah lulus S2 ini? Saya sudah menelusuri ya beberapa alumni MPDE itu, dan rata-rata mereka bisa berkiprah di perguruan tinggi menjadi dosen, peneliti, dan juga sebagian mereka yang masuk ke sekolah merasa percaya diri untuk masuk ke manajemen, ke manajerial, ke kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah, karena keberanian tadi ya, kepercayaan diri mereka tadi. Kemudian sebagian juga ada yang ke lembaga publik, masuk ke lembaga publik. Mungkin ada lembaga publik itu yang modelnya model seleksi ya. Mereka mendaftar menjadi calon pejabat publik dengan pendaftaran itu, lalu kemudian dalam proses seleksinya mereka berhasil masuk ke lembaga publik. Ada juga yang kemudian mereka lebih fokus ke bisnis. Jadi beberapa alumni itu yang tidak masuk menjadi karyawan ataupun lembaga pemerintah, tapi mereka menjalankan bisnis. Tapi sebagian besar mereka nampaknya berkarirnya menjadi pendidik ya, jadi dosen dan guru. Itu kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Wah, jadi memang banyak sekali lulusan-lulusan itu bukan hanya untuk menjadi pendidik juga Pak, tapi juga pembisnis juga ada. Bahkan untuk di pemerintahan juga ada gitu ya Pak. Oke Pak, nah buat masuk ke S2 ini nih. Nah, mungkin ada nih Pekoners yang nantinya mau wisuda S1 terus mau lanjut lagi ke S2. Nah, gimana nih caranya bisa mendaftar dan mendapatkan informasi lebih lanjut untuk S2 Pendidikan Ekonomi? Jadi mahasiswa S1 biasanya kan kita minta rencana riset mereka. Lalu yang kedua, mereka harus minta rekomendasi. Nanti silakan dihubungi dosen-dosen mereka untuk rekomendasi. Kemudian nanti mendaftar di SMB UNP ACID. Jadi di situ ada kalau kita masuk UNP ACID, klik pendaftaran, nanti keluar akunnya. Klik pendaftaran, nanti kita masukkan data-data, dan kemudian di situ ada pendaftaran melalui Bank Nagari. Setelah itu baru isi formnya. Itu apakah ada dapat beasiswa juga tuh Pak? Kemarin ini ada beberapa alumni kita, mahasiswa kita yang dapat beasiswa ya, beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu modelnya adalah disediakan oleh LPDP. Jadi mereka mendaftar, setelah mereka ada surat penerimaan menjadi mahasiswa S2, mereka mendaftar di LPDP, dan setelah itu mereka kuliah. Tapi ada juga yang ongoing ya, ongoing itu maksudnya mereka 1 semester kuliah dulu. Nanti dalam prosesnya baru diurus beasiswa. Gitu, baru diurus beasiswa. Nanti kalau misalnya dapat ya udah. Ya, ada beberapa kemarin alumni kita sekarang sudah jadi dosen di UNJA. Universitas Jakarta? Universitas Jambi. Kalau Jakarta UNJ. Oh ya, UNJ. Tapi alumni kita juga ada lulus kemarin di UNJ. Ada juga ya Pak. Wah, banyak sekali memang tersebar di seluruh Indonesia ya Pekoners tuh. Oke Pak, harapan besar Bapak nih untuk pengembangan Prodi Magister Pendidikan Ekonomi apa tuh Pak? Kita berharap untuk pengembangan regenerasi ya. Kalau hitungannya dari mahasiswa yang ada sekarang S1 itu 10%-nya akan menggantikan kami yang dosen ini. Hitung ya. Itu harapan besarnya ya Pak. Itu kan. Jadi hitungannya 10% dari S1 Pendidikan Ekonomi itu harus nyambung ke S2. Karena mereka lah yang akan menggantikan kami ini, kita ini berisi ya. Kalau kami misalnya nanti tidak ada alumni pendidikan ekonomi S1 nyambung ke S2, tentu diisi oleh orang lain. Maka kita harapkan alumni pendidikan ekonomi ada penerus-penerusnya ya Pak. Ada penerus-penerusnya. Karena kami kan tidak abadi. Iya benar. Ya kan? Pasti kami harus digantikan demi masa. Gitu ya. Tapi memang perlu ada kesabaran karena proses pergantian itu, suksesi itu butuh waktu. Bukan hanya di UNP, tapi juga ada pendidikan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia, dan kita bisa masuk karena kita sudah
unggul. Ya, benar Prodi sekali. kita sudah Udah unggul unggul. sehingga memungkinkan kita bisa bersaing di level nasional dan kawasan. Nah, benar. Oke Pak, terakhir nih Pak. Coba Bapak kasih satu kalimat ajakan untuk para Pekoners yang S1 nih agar mereka mau terjun ke Magister Pendidikan Ekonomi. Pertama, kalau ingin naik derajatnya di sisi Tuhan, maka tuntutlah ilmu. Kalau ingin meneruskan kami sebagai penerus pendidikan ekonomi, maka lanjut ke S2, MPDE. di Begitu. Magister Pendidikan Ekonomi ya, Ya, Pekoners. di UNP Di gitu UNP ya. tentunya, Universitas Negeri Padang tercinta. Oke Pak, sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari belakang layar itu sudah habis. Padahal banyak sekali yang ingin ditanyakan sebetulnya dari Firlana sendiri untuk Bapak, apalagi mengenai status Pak Yul adalah dosen killer. Nah, tidak lagi ya Pekoners. Pekoners harus lihat video ini karena sebenarnya Pak Yul itu sangat-sangat friendly ya Pekoners. Wah, apalagi bisa minta nilai ya Pak. Bisa. Oke Pak, nah sekarang Fir mau sedikit agak miring ke kanan nih tentang kegiatan Bapak sehari-hari. Nah kan Bapak tuh adalah seorang kepala Prodi Magister Pendidikan Ekonomi ya. Biasanya tuh Bapak ngapain tuh untuk mengisi waktu luang Bapak? Kan pasti padat banget nih di semua jadwalnya. Nah pas ada waktu luang tuh biasa Bapak ngapain? Jadi biasanya kalau keseharian saya di kampus ya, makanya kemudian mahasiswa tidak boleh tanya, Bapak ada di kampus Pak? Saya insya Allah pasti ada di kampus. Kan nggak mungkin juga dijawab dengan tidak ada atau ada gitu, pasti ada di kampus. Kalau tidak ada di kampus, berarti sedang ada kegiatan di luar ya. Biasanya kegiatan di luar itu mendampingi pemerintah daerah, menjadi tenaga ahli di pemerintah daerah, dan juga saya membina masyarakat untuk bisa bertanam kopi. Bertanam kopi? Iya, bertanam kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu pohon. Beda dengan sawit ya. Iya. Kalau kopi bertanam pohon kita dan kita menyumbang untuk oksigen di bumi. Benar. Lalu kemudian hobi saya yang lain juga mempertahankan recovery tubuh ya, olahraga dan seterusnya. Nah, itu Berbicara tentang kopi, berarti Bapak salah satu orang yang suka minum kopi? suka minum kopi. Suka sekali ya Pak? Iya, dan biasanya saya sering ketemu dengan mahasiswa di kedai kopi. Di kedai kopi, oh gitu. Sepertinya Bapak juga harus mencoba kopi dari daerah saya nih Pak, kopi Aceh. Oh gitu ya. Iya. Gayo ya. Kopi Gayo biasanya Arabica itu ya. hits tuh. Nanti kita bakal ngopi nih sama Pak Yul ya, Pekoners. Oke. Arabica itu sebenarnya bagus ya, karena kafeinnya lebih rendah dari robusta. Ya. Dan itu ada di Gayo. Nanti kita butuh kiriman dari Firla. Aduh, udah terjanji nih, gimana nih Wah, nantikan aja selanjutnya ya Pekoners. Oke Pak, sepertinya kita memang sudah ada di penghujung acara sekali nih Pak. Padahal banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi jangan sedih Pekoners, mungkin Pekoners yang masih kepo nih sama Pak Yul, kemana sih Pak harus kepoin Bapak kemana selain ke kampus? Adakah akun sosial medianya? Oh ada banyak Ada ya, kalau dong, banyak boleh ya. akun Apa tuh Pak, sosialnya. boleh di-spill dong? Bisa dicari di Yul Henry Tans ya. Yul Henry Tans di IG. Hanya IG dan Facebook. Facebook kan untuk orang tua-tua kan. Iya. Nah, kalau kita keluar dari Facebook nanti kita dikira orang muda. Oh benar-benar. Kita tetap di Facebook karena kita sudah generasi tua. Nah, gitu. Tapi tadi Sausan Afifah juga ada Facebook, nggak salah Pak? Oh gitu ya? Iya, padahal dia generasi muda. Berarti dia orang tua juga? Hampir. Hampir. Oke, jadi itu tuh akun sosial media Pak Yul ya, Pekoners. Nah, dan untuk Pekoners yang juga ada di rumah, jangan mau ketinggalan sama semua episode-episode menarik podcast pendidikan ekonomi. Karena dari itu Pekoners harus selalu follow dan pantengin akun-akun sosial media Pekon Pendidikan Ekonomi ada di sini. Tuh, nanti diedit nih sama Sausan Afifah. Gitu. Oke Pak, untuk sebelum mengakhiri ada dong sedikit closing statement dari Bapak nih untuk para Pekoners yang ada di rumah. Pertama, gunakan waktu sebaik mungkin semasa kita kuliah ya. Gunakan untuk memperbaiki diri kita, artinya dari leher ke atas. Memperbaiki human capital dan social capital yang kita miliki. Jangan selalu mager dan jangan selalu baperan. Dimarahi oleh Pak Yulendri langsung lari. Nah, gitu ya. Dan tetaplah bersemangat, dengan semangat itu kita bisa bertahan hidup. Ya, benar sekali. Jadi untuk Pekoners jangan menjadi mahasiswa generasi muda yang mental tempe, harus tetap gagah berani gitu ya Pak. Betul. Oke.
Oke Pak, sepertinya memang kita sudah harus menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum itu, Fir mau minta sesuatu sama Bapak, boleh? Yep. Ya, jadi nanti kalau misalnya pendidikan ekonomi ini podcastnya ini punya tagline Pak. Oh ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Fir bilang podcast pendidikan ekonomi, kita bareng-bareng bilangnya the more you know, the more you grow. The more you know, The more you know, the more you grow. Pakai gerakan Pak, bisa dong? Oke. The more you know, the more you grow. Oke. Nanti boleh di tangan sebelah sini aja Pak, biar sini. kelihatan di kamera. Ya, the more you know, the more you grow gitu Pak. Oke ya Pak. Oke, buat Pekoners Anda di rumah, terus saksikan podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit dan Bapak Yul Henry. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.